Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenal basic Cisco ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar cara meremote dengan real device ya teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat ada kabel, laptop, PC, dan switch. Nah, di switch ini bisa dilihat ada port. Nah, port ini namanya interface ya teman-teman. Interface ini bisa dimasukkan pada access point untuk internet, laptop, dan juga PC. Pada kali ini kita akan mengenal meremote device. Oke, di sini ada yang namanya port console. Nah, port console ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini ya teman-teman. Nah, nanti kabel ini akan tersambung dengan konsol dan konsol akan tersambung dengan PC atau laptop ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mencoba praktik meremote dengan real device di Cisco pakai tracer ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba meremote dengan Cisco pakai tracer ya. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan switch. Kita tambahkan juga untuk PC-nya. Oke, kemudian kita sambungkan dengan kabel. Untuk yang kabel kita tidak akan menggunakan kabel yang otomatis ini. Nah, untuk meremote kita gunakan kabel konsol ya teman-teman. Oke, kita klikkan kabel konsolnya. Lalu kita taruh pada switch, kita pilih yang konsol dan kita kaitkan ke PC. Kita pilih yang RS232. Nah, untuk konfigurasi ini ada dua cara. Yang pertama ada cara switch. Nah, cara switch ini kita langsung saja klik switch-nya dan klik saja di tab CLI. Nah, di sini kalian bisa langsung konfigurasi ya teman-teman. Nah, namun kita akan meremote dengan konfigurasi melalui PC ya teman-teman. Caranya kita klikkan saja PC-nya, lalu pergi ke desktop dan ke terminal. Kita oke saja. Dan disinilah kita bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, untuk real device, untuk switch-nya ini tidak ada tampilan seperti ini. Jadi bisa menggunakan remote dengan melalui PC ya teman-teman. Oke, video selanjutnya kita akan belajar perintah dasar Cisco. Oke teman-teman, kita akan belajar perintah dasar Cisco ya. Oke, kita hapus dulu PC-nya. Oke, langsung saja kita buka switch dan pilih di tab CLI. Nah, bisa dilihat di sini ada simbol lebih besar ya teman-teman. Simbol lebih besar ini artinya kita masuk pada mode user. Coba kita ketikkan tanda tanya, lalu enter. Nah, tampilannya seperti ini. Mode user ini terbatas melakukan konfigurasi ya teman-teman. Ini cuma untuk melihat detail-detailnya saja. Oke, yang kedua kita akan coba masuk ke mode privilege. Kita ketikkan saja enable, lalu enter. Nah, tanda pagar ini artinya kita sudah masuk ke mode privilege-nya ya. Nah, pada mode privilege ini kita bisa menggunakan komen-komen yang lebih banyak atau luas. Oke, kita besarkan dulu tulisan CLI-nya. Kita pergi ke options, lalu ke preference, kita ke font, dan di menu CLI kita bisa atur sendiri ya fontnya seberapa ukurannya. Oke, langsung saja kita apply jika sudah. Oke, tampilannya sudah lebih besar ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir, kita akan coba masuk ke mode global configuration. Kita ketikkan saja conf spasi T. Nah, kita sudah masuk ke modenya ya teman-teman. Nah, masuknya ini ditandai dengan tulisan config. Nah, pada mode ini
kita bisa mengkonfigurasi apa yang ingin kita konfigurasikan. Coba kita ketik tanda tanya, lalu enter. Nah, di sini banyak komennya ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi di menu ini. Apa saja? Untuk kembali ke mode privilege, kita ketikkan exit atau enggak kita ketik EX saja. Oke. Nah, pada mode privilege ini kita tidak bisa config ya teman-teman. Config-nya itu bisa dilakukan di mode global configuration saja. Oke teman-teman, pada video selanjutnya kita akan belajar singkatan dari perintah-perintah dasar Cisco ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan belajar pada kali ini kita akan belajar password agar switch kita saat kita konfigurasi aman dari hacker ya teman-teman. Kita langsung saja klik switch-nya, lalu pada menu CLI kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan conf spasi T. Nah, setelah ini kita akan ketikkan enable password ya teman-teman. Kita coba bisa coba tab untuk langsung masuk ke ketikannya seperti ini. Nah, langsung muncul tulisannya teman-teman. Oke, setelah ini kita tambahkan misalnya passwordnya 123. Kita akan ketik 123. Seperti ini ya teman-teman. Enable password 123. Lalu kita klik enter. Oke, setelah itu kita exit ya. Kita exit dulu. Kita exit lagi. Oke, gunanya passwordnya agar tidak kena hack ya teman-teman. Kalau kita mau masuk ke mode privilege, harus masukkan passwordnya ya. Nah, untuk bisa lihat passwordnya, kita ketikkan show run. Enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman passwordnya 123. Nah, untuk enable password ini tidak secure ya teman-teman atau tidak aman. Nah, artinya ini passwordnya ini masih bisa kelihatan orang lain kalau mau config. Nah, untuk lebih secure atau lebih aman, kita gunakan enable secret. Oke, kita ketik enable secret. Misal di sini passwordnya Cisco ya teman-teman, kita ketik Cisco, enter. Lalu kita exit dulu ke mode privilege. Nah, di sini kita harus masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita ketik Cisco. Oke, sudah bisa. Nah, setelah ini kita coba lihat passwordnya ya. Kita ketik show run, enter. Nah, bisa terlihat enable secret passwordnya dan enable passwordnya. Nah, untuk enable secret, passwordnya ini diblokir ya teman-teman, seperti ini. Artinya tidak akan gampang kena hack. Lalu ini aman. Sebenarnya enable password bisa diblokir juga ya teman-teman. Kita ketikkan key, enter. Lalu kita masuk ke konfigurasi, kita ketik spasi T. Lalu kita ketikkan service password encryption. Oke, itu kita exit lagi. Kita ketikkan show run. Ini bisa terlihat bahwa enable passwordnya sama kayak enable secret ya teman-teman. Munculnya seperti ini. Nah, tapi ini masih belum secure ya teman-teman, atau masih bisa di decrypt. Nah, untuk mendecryptnya kita langsung saja salin password yang ini. Oke, lalu kita masuk ke Google, kita ketikkan Cisco password decrypt. Di sini ada banyak link ya teman-teman, kita pilih salah satu. Oke, di sini kita tinggal tempel saja password yang tadi. Oke, kita klik. Nah, di sini masih bisa terlihat ya passwordnya.
Nah, artinya masih bisa dihack ya teman-teman. Nah, lebih baik kita gunakan password enable secret. Oke, untuk video selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address secara lebih detail ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar cara konfigurasi IP address ya. Nah, sebenarnya konfigurasi ini tuh sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Namun, kita akan lebih belajar lebih mendetail ya. Pada kali ini, kita akan melakukan konfigurasi pada router. Oke, kita tambahkan routernya dulu. Kemudian kita tambahkan juga switch. Nah, switch ini kita akan sambungkan dengan 2 PC ya teman-teman. Oke. Dan pada router ini kita juga akan sambungkan dengan 1 PC. Untuk topologinya seperti ini. Nah, PC 1 dan PC 2 ini berbeda blok subnet dengan PC 3 ya, karena sudah berbeda segmen. Segmen itu ini bisa dilihat pada port di router. Ada ini FA00 itu artinya segmen 1 dan FA01 itu artinya segmen 2. Nah, kemarin kita sudah konfigurasi pada router ya teman-teman. Caranya itu langsung ke router, lalu kita ke config. Di sini ada FA, maksudnya fast Ethernet. Lalu kita masukkan IP-nya ya, dan nyalakan port statusnya. Tapi untuk real device ini tidak memerlukan FA seperti ini ya teman-teman, karena ini hanya di Cisco Packet Tracer. Untuk real device-nya, kita langsung saja ke config dan di menu CLI. Lalu kita masuk ke global configuration ya. Nah, sebelum mengkonfigurasi, kita perlu memberi IP pada masing-masing segmen ya teman-teman. Oke, kita isi dulu. Pada segmen 1, kita akan mengisi IP-nya 10.10.10.0/24. Oke, dan pada segmen 2 kita akan masukkan 20.20.20.0/24. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasi untuk IP gateway-nya ya. Kita masuk ke FA00. Di FA00 ini kita akan masukkan gateway-nya yaitu 10.10.10.1 dan PC. Kemudian untuk PC 1 kita akan masukkan 10.10.10.2 keluar, dan untuk PC 2 kita akan masukkan 10.10.10.3. Oke teman-teman, ini untuk gateway FA00. Nah, untuk gateway FA01 kita akan isi dengan di FA01-nya kita akan isi dengan 20.20.20.1. Kemudian untuk PC 3-nya kita akan isi dengan 20.20.20.2. Oke, kita keluar. Langsung saja kita akan konfigurasi pada router. Nah, di sini kita langsung saja ke router dan masuk ke menu Global Configuration ya di CLI. Nah, untuk mengkonfigurasi pada networknya, kita masukkan pada interface-nya dulu. Pada FA00 kita ketikkan interface-nya. Kita nyalakan dulu kabelnya dengan ketik no shutdown. Kita enter. Nah, ini kita bisa lihat ya sudah nyala. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama ya pada FA01. Kita ketikkan no shutdown, enter, dan di FA01 juga sudah menyala ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi. Kita exit dulu. Setelah itu kita ketikkan interface FA00.
di sini kita ketikkan IP address dan subnet masknya ya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan IP addressnya untuk FA00 yaitu 10.10.10.1. Kemudian untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, kita enter saja. Oke, kemudian kita akan lakukan hal yang sama pada FA01 ya teman-teman. Kita langsung saja ketikkan interface FA01, enter. Dan di sini kita isikan untuk IP address dan subnet masknya ya teman-teman. Kita ketik 20.20.20.1 spasi. Untuk subnetnya yaitu 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, untuk melihat IP-nya, kita akan exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita exit. Kita ketikkan show IP interface brief. Enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman IP-nya untuk FA00 dan juga FA01. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya up. Nah, status up ini artinya berjalan dengan baik ya teman-teman. Kalau status down artinya tidak berjalan. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC. Nah, kita langsung buka saja PC-nya. Lalu kita ke menu desktop. Lalu kita ke IP configuration. Kita masukkan IP-nya. Lalu ke subnet mask dan gateway-nya. Untuk PC-PC-nya, untuk PC1 seperti tadi ya, titik 2, untuk PC2 titik 3, untuk PC3 20.20.20.2. Untuk gateway-nya tadi ya sesuai sama blok subnetnya ya teman-teman. Kita isikan. Nah, setelah konfigurasi pada PC-nya, kita akan coba tes kirim paket dari PC1 ke PC2. Oke. Nah, di sini bisa terlihat successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC2 ke PC1. Oke, berhasil. Dan coba dari PC1 ke PC3. Berhasil juga. Itu ya teman-teman untuk config pada router ya. Selanjutnya kita akan mencoba perintah N. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perintah N. Nah, perintah ini sebenarnya sama seperti perintah exit ya. Cuman perintah N ini kita langsung saja keluar ke mode privilege. Nah, misal kita akan masuk ke mode global config. Kita ketikkan dulu config. Nah, di sini kita akan coba masuk ke interface ya. Kita ketikkan interface FA00. Nah, untuk perintah exit biasanya kita akan keluar ke mode configuration. Nah, jika kita untuk perintah N, kita akan langsung keluar ke mode privilege ya teman-teman. Oke, kita coba masuk ke interface FA00. Nah, lalu kita coba ketikkan N. Nah, maka kita akan langsung kembali ke mode privilege ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.